Tahukah kalian bahwa 1 kg daging sapi menghasilkan lebih dari 20 kg karbon dioksida? Itu setara dengan menyalakan AC selama hampir 20 jam non-stop. Bayangkan jika ada alternatif yang bisa menekan emisi itu lebih dari 80%. Disinilah peran vegan meat muncul sebagai solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazwa Widya Triapsari dengan NIM 106240774 dari program studi biologi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Peran Vegan Meat dalam Menurunkan Emisi Karbon sebagai Upaya Konsumsi Pangan Berkelanjutan. Di sini kita dapat melihat realitas besar dari krisis iklim saat ini. Di sisi kanan, kita melihat bagaimana pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub. Habitat alami bagi spesies seperti beruang kutub, penguin, anjing laut semakin menyusut, bahkan terancam punah. Lalu di sisi kanan, dampaknya tak hanya terasa di kutub. Kita, manusia, ikut terdampak. Produksi pangan menjadi tidak stabil, gagal panen akibat kekeringan, banjir, hingga pola cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Kedua gambar ini mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukan masalah jauh di luar sana. Ia ada di piring makan kita, di udara yang kita hirup, dan di bumi yang sedang berubah cepat. Maka, kita perlu solusi yang bisa dimulai dari hal sehari-hari, termasuk dari makanan yang kita pilih. Penyebab dari perubahan iklim yang sangat cepat ini adalah gas rumah kaca, dan emisi karbon dioksida atau CO2 adalah salah satu gas rumah kaca utama. Saat kita membakar bahan bakar fosil, menebang hutan, dan memproduksi makanan secara intensif seperti peternakan secara besar-besaran, CO2 dilepaskan ke atmosfer. Masalahnya, karbon dioksida ini tidak langsung hilang. Ia bertahan di atmosfer selama ratusan tahun dan bekerja seperti selimut tak terlihat yang membungkus bumi. Gas ini menangkap panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa dan malah memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Akibatnya, suhu rata-rata bumi meningkat. Kita menyebutnya pemanasan global. Dan pemanasan ini bukan hanya soal cuaca panas. Ini mengganggu seluruh sistem iklim, termasuk kekeringan dan juga pencairan es di kutub. Lalu, dari mana datangnya semua emisi yang memperparah pemanasan global ini? Salah satu kontributor utamanya adalah industri peternakan. Menurut FAO, peternakan menyumbang sekitar 14,5% dari total emisi gas rumah kaca global, lebih besar daripada sektor transportasi seluruh dunia jika digabungkan. Semua karbon ini datang dari segala macam proses yang terjadi dalam sistem agrikultur atau peternakan, misalnya pemberian pakan, pertumbuhan hewan, dan bahkan proses penyembelihan. Salah satu solusi yang dikembangkan untuk mengurangi emisi karbon ini adalah vegan meat, yaitu daging berbasis nabati yang lebih ramah lingkungan. Mengapa? Menurut Smetana di tahun 2023, rata-rata jejak karbon yang dihasilkan dari produksi dan konsumsi daging berbahan nabati berada di kisaran 2,2 kg karbon dioksida per kilogram daging. Jauh lebih rendah dibanding dengan daging sapi yang bisa melebihi 20 kg karbon dioksida per kilogram dagingnya. Tidak hanya itu, dalam aspek lain seperti penggunaan lahan dan air, daging berbasis nabati juga lebih hemat dan lebih ramah lingkungan daripada daging konvensional. Untuk itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah menjelaskan apa itu vegan meat, bagaimana proses produksinya, serta mengapa dan bagaimana konsumsi vegan meat dapat membantu mengurangi jejak karbon dalam sistem pangan. Kami juga mengevaluasi bagaimana kesadaran masyarakat memengaruhi pilihan konsumsi mereka. Vegan meat dibuat dari protein nabati seperti kedelai dan gluten gandum, serta ditambahkan minyak, bumbu, dan pewarna untuk menyerupai daging hewani. Dibandingkan dengan daging sapi, produksinya menghasilkan emisi jauh lebih rendah karena tidak melibatkan adanya fermentasi enterik atau deforestasi. Apa itu fermentasi enterik? Di perut hewan ruminansia seperti sapi itu menghasilkan gas metana alias CH4 yang 28 kali lebih kuat dan lebih merugikan lingkungan daripada karbon dioksida. Selain itu, terdapat juga limbah dari kotoran ternak yang sama-sama melepaskan metana dan dinitrogen oksida alias NO2. Selain itu, produksi pakan ternak juga menggunakan pupuk dan bahan bakar fosil. Bahkan, deforestasi untuk membuka lahan peternakan melepaskan karbon dari pohon-pohon yang ditebang. Semua ini menjadikan konsumsi daging, terutama daging sapi, sebagai aktivitas dengan jejak karbon yang sangat tinggi. Maka, bila kita ingin mengatasi krisis iklim, kita tidak bisa mengabaikan sektor pangan, khususnya pola konsumsi protein hewani.
Menurut data Life Cycle Assessment, 1 kilogram daging sapi menghasilkan lebih dari 20 kilogram karbon dioksida per kilogram dagingnya. Sementara vegan meat hanya sekitar 2-3 kilogram. Bahkan ayam dan ikan pun masih jauh lebih tinggi. Artinya, mengganti daging hewani dengan vegan meat dapat secara signifikan menekan emisi karbon. Sayangnya, edukasi masyarakat terkait hal ini masih minim yang menjadikan pemahaman mereka rendah tentang dampak peternakan. Hasil survei kami menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden sadar pentingnya menjaga lingkungan, hanya sedikit yang benar-benar paham dampak industri peternakan. Artinya, edukasi publik masih sangat dibutuhkan untuk mendorong adopsi vegan meat. Di Indonesia sendiri, adopsi vegan meat masih tergolong rendah dan belum dapat sepenuhnya diterima karena faktor belum terbiasa dengan rasa, harga yang mungkin kurang bersahabat, dan juga kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia yang masih bergantung ke daging hewan konvensional. Namun, ada kesadaran tinggi soal pentingnya menjaga lingkungan dan peluang pasar terbuka luas dengan edukasi dan inovasi produk dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan vegan meat ini bisa menjadi solusi besar untuk mengurangi jejak karbon sektor pangan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa vegan meat adalah alternatif pangan yang efektif, ramah lingkungan, sehat, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsumsi produk ini dapat menurunkan emisi karbon secara signifikan dan memberi peluang untuk sistem pangan yang lebih sehat. Maka dari itu, di Indonesia sendiri masih dibutuhkan inovasi teknologi produksi yang lebih maju dan edukasi konsumen terkait pentingnya menjaga lingkungan, serta kebijakan pendukung dari pemerintah agar transisi menuju vegan meat ini lebih masif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Akhir kata, perubahan bisa dimulai dari piring kita. Mari dukung pangan berkelanjutan dengan memilih opsi rendah emisi karbon seperti vegan meat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.